03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan Yang Mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Enggak. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin Yang Mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini Yang Mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini Yang Mulia, ini ada rambut, ini ada pecahan kaca Yang Mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang Mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone Yang Mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau Yang Mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 dari, atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit ada Yang Mulia. Nah, pertanyaan kita ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan dari hasil Anda saja? Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik Yang Mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan, karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Oke, lanjutkan jawab yang lain. Baik. Dari Pak Magdir, apakah ada anomali? Sudah terjawab ya barusan. Sangat banyak anomalinya. Jadi checksum yang saya lakukan ada 5 jenis dan semuanya anomali, semuanya dilanggar. Kemudian ada metadata apa tidak? Dalam penelitian saya tidak ada metadata, dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di podcast maupun dalam diskusi publik, bahwa metadata C hasil di KPU itu tidak ada. Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab. Terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini? Yang paling jelas, data Sirekap ini rusak parah, jauh dari yang seharusnya. Gitu, terlalu banyak perubahan. Dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah diupload, itu 37% Yang Mulia. Itu bukan error lagi, menurut saya itu Saudara error. Saksi, ya. Anda mengenal audit forensik nggak di IT ini? Saya tahu sebagai sebagai praktisi, tapi saya tidak berprofesi di bidang itu. Oke, ini kalau kita berandai-andai ya. Ya. Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? Yang perlu diaudit forensik Sirekapnya Yang Mulia. Sirekapnya ya? Ya, jadi kalau membaca C1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu. Tinggal diberikan bahan yang benar. Dan jangan ada intervensi setelah server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab. Oke. Biarkan salah atau benar, biar kita yang mengoreksi. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Magdir, kalau nggak salah. Sangat jelas ya guys ya. Catatan saya baca kecil. Nomor 3 ya. Sejak kapan saya bisa baca? Dari semula itu masih ada datanya di KPU. Walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19 kalau tidak salah, karena sudah agak kisruh gitu ya. Jadi data yang tertua masih ada tanggal yang tadi. Kemudian dari termohon tidak ada pertanyaan. Dari pihak terkait, saksi fakta
fakta. Oh iya, saya saksi fakta. Kemudian apakah pernah melakukan ini berjenjang? Saya pernah melakukan. Saya punya tim untuk mengaudit data C1 dibandingkan dengan berjenjang, tapi untuk pileg. Saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur, di Dapil Jatim 7. Itu ada perbedaan sedikit antara dua paslon yang satu partai, sehingga saya bisa membandingkan, dan memang ada perbedaan. Masing-masing berbeda sekitar 10.000. Yang mulia barangkali lebih spesifik untuk Pilpres maksudnya. Oh ya, kalau untuk Pilpres saya rasa saya hanya melihat contoh-contoh data rekap. Ternyata di situ yang diupload adalah PDF yang berupa foto yang sangat sulit dibaca oleh sistem, sehingga nggak mungkin mata saya mengamati itu. Ada puluhan bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan, setiap jenjang naik makin banyak, dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya diupload bersamaan gambar itu akan sangat baik, karena alat kerja KPU kan sebenarnya mungkin ada Excel-nya gitu, bisa diekspor ke Excel, atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga gitu. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salah satu yang dibahas di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini yaitu mengenai masalah sirekap dari KPU. Karena menurut kubu 01 dan juga 03 terjadi masalah di dalam sirekap tersebut. Nah, kita lihat teman-teman dari ahli pakar IT dari sirekap ini. Di sini dikatakan bahwa pakar IT ungkap 3 sumber masalah sirekap. Nah, menurut pakar IT ini ada 3 sumber masalah sirekap, dan apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap suara paslon tertentu atau tidak, ya, atau bisa saja berpengaruh untuk mengurangi dan untuk menambah, ya. Oke. Humas MKRI sidang lanjutan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Presiden tahun 2024 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Ya, kali ini mendengarkan keterangan ahli dari saksi dari KPU, ya, termohon dan Bawaslu. Ini dari saksi KPU teman-teman. Nah, tentu berbeda dengan saksi yang kita dengar tadi yang dihadirkan oleh Timnas Amin. Ya, oke. KPU menghadirkan seorang ahli yakni Marsudi Wahyu Kisworo yang merupakan ahli di bidang IT, dan 2 orang saksi yakni Yudhistira Wiwardana Asnar dan Andre Putra Hermawan. Marsudi dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo menyebutkan, sejak 2004 yang mana pertama kali teknologi komputer digunakan dalam pemilu, sistem penghitungan suara digital selalu dipermasalahkan. Nah, kemudian bahwa terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan, suara yang sah itu adalah penghitungan suara berjenjang. Artinya ekstrimnya seandainya sirekap tidak ada pun sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap penghitungan suara, kata Marsudi. Nah, kemudian teman-teman, profesor pertama di bidang IT di Indonesia itu lebih lanjut menjelaskan, sirekap terdapat 2 jenis, yaitu sirekap mobile dan sirekap web. Data masuk dalam sirekap web itu dari sirekap mobile. Sirekap web tugasnya lebih kepada untuk melakukan konsolidasi, melakukan virtualisasi atau mengekspor data ke web dan kemudian dapat dilihat tampilannya di web. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa Marsudi terdapat 3 problem dalam sirekap mobile. Problem pertama dari sirekap mobile mengambil data dari form C1 hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition atau OCR. OCR ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibanding situng yang mana angkanya dimasukkan secara manual.
Nah, kemudian teman-teman, Marsudi mengatakan hal tersebut dapat timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya. Jadi tulisan yang ada di C1 hasil itu di-scan, di-capture, kemudian diubah menjadi angka. Selanjutnya disinilah problem pertamanya karena tulisan form C1 tulisan tangan, dan kita tahu bahwa tulisan tangan setiap orang itu berbeda-beda. Apalagi tulisan itu di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya berbeda. Mungkin di TPS ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Mungkin juga ada sebagian yang tulisannya jelek dan sulit dibaca, lanjut Marsudi. Kemudian bahkan style penulisan angka bisa berbeda. Marsudi mencontohkan penulisan angka 4. Ada yang menulisnya seperti kursi terbalik, atasnya terbuka, ada yang atasnya tertutup. Nah, OCR akurasinya masih 99%, jadi masih ada kemungkinan 1% error. Tapi kalau dipakai di lapangan itu bisa lebih rendah lagi. Paling tinggi itu 93%, jadi kemungkinan ada 7% salah OCR merubah gambar menjadi angka tegasnya. Nah, kemudian teman-teman, problem kedua, sambung Marsudi. Dari sisi kamera, Sirekap mobile diinstal di masing-masing handphone HP KPPS. Seperti yang kita ketahui, merek HP berbeda-beda kualitasnya. Akibatnya terjadi perbedaan pada form C1. Ada yang jelas, ada yang remang-remang, ada yang warna putih, dan ada yang kekuning-kuningan. Dan masalah yang ketiga adalah problem kertas. Ketika kertas terlipat bisa menimbulkan kesalahan interpretasi OCR. Nah, karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Jadi sistem all ini dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan. Kemudian dari tulisan tangan itu dipelajari, kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah. 3 masalah ini menjadi sumber masalah yang menjelaskan kenapa ketika ditampilkan di web antara angka dengan C1 bisa berbeda. Lanjutnya. Nah, kemudian kendati demikian, menurut Marsudi, Sirekap merupakan salah satu bentuk dari sarana untuk transparansi. Oleh karena itu, maka ketika terjadi perbedaan, keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera melakukan tindakan koreksi sehingga kesalahannya makin lama semakin sedikit. Nah, teknologi OCR sudah mapan tapi belum perfect dan 100% akurat. Kita tidak dapat menuduh software curang. Solusi ke depan harus adanya verifikasi sebelum hasil tersebut diposting, tanda Marsudi. Nah, alat bantu publikasi dan rekapitulasi. Sementara Yudhistira Dwi Wardana Asnar yang merupakan security analyst Sirekap 2024 dalam kesaksiannya mengatakan Sirekap adalah alat bantu publikasi dan rekapitulasi. Nah, kemudian hasil final adalah keputusan pleno rekapitulasi di masing-masing jenjang. Pada hari pertama pemilu terdapat 29,07% TPS yang sudah mengirimkan data ke Sirekap. Nah, kemudian Yudhistira menerangkan proses bisnis di Sirekap 2024 antara lain mengenai pemilihan autentifikasi, open source. Selain itu, ia menjelaskan common vulnerabilities and exposures atau CVE yang merupakan proyek untuk membangun informasi terkait kerentanan seluruh software. Menurut CVE, hanya akan dipublikasikan jika sudah diperbaiki oleh vendor. Nah, teman-teman, inilah tentang keterangan dari para saksi ahli IT. Ya, ini dari yang dihadirkan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum mengenai Sirekap KPU. Nah, teman-teman bisa membandingkan ya dari apa yang disampaikan oleh saksi ahli IT dari Anies Mohaimin tadi tentang yang dihadirkan oleh saksi ahli dari KPU. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.